ini ada proyek 231 miliar, ternyata di dalamnya diduga ada penggeseran anggaran. Dan 6 kali ya? Itu penggeseran anggaran. Dan ini harus ada yang menjelaskan kenapa bisa terjadi. Ya, betul. Tetapi yang anehnya masyarakat lihat hari ini, Pak Kamazaro meminta jaksa KPK menghadirkan orang-orang tersebut, tetapi api lebih duluan datang pada orang yang dihadirkan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Orbit, ngobrol bersama Orbit. Sekarang bersama saya udah kita undang khusus adik kita, saudara kita dari Lembaga Bantuan Hukum Medan untuk bicarakan sedikit lah permasalahan hukum yang sedang berkembang di negeri kami, Sumatera Utara. Jadi nama yang paling enak aku panggil Irfan aja, tapi nama lengkapnya siapa, Pan? Irfan Saputra, Bang. Irfan Saputra. Di LBH sebagai Direktur sekarang ya. Iya, benar. Jadi Pan, kalau kita lihat perkembangan hukum yang ada di Sumatera Utara ini kan memang kadang-kadang agak membuat hati ini bukan cuman bergetar, bukan cuman panas, bukan cuman dingin, tetapi udah nyaris keciut. Benar. Ya. Kenapa? Kalau kita tengok yang terakhir ya, kalau untuk kami jurnalis udah pernah terjadi yang rumahnya dibakar di Tanah Karo. Benar. Ya. Ini sekarang hakim, Pan. Benar. Kok bisa, Pan? Baik. Nah, itu loh. Kok bisa hakim loh? Kalau tingkat masyarakat, jurnalis aja rumah dibakar tuh udah heboh, udah nggak gimana rasanya. Ini hakim. Benar. Gimana? Apa nggak ciut gitu buatnya? Hakimnya nggak dianggap nggak berharga. Parahnya itu. Nah, gimana kalian nengok? Baik, Bang. Sepanya Bang. Bang Rijanul, boleh. Bang Rijanul. Alhamdulillah. Pertama harus saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, berbicara tentang hukum, sebagai orang hukum, saya jujur harus dari hati kalau lagi banyak permasalahan hukum di Indonesia. Kalau kita sebut namanya hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Wah. Di tataran sudah masuk ke tataran krisis lah, atau kritis kira-kira begitu. Oke. Di Sumatera Utara begitu juga khususnya. Oleh karena itu LBH Medan hari ini, Bang, sebagai lembaga yang concern terhadap penegakan hukum asasi manusia, berkaitan dengan Bang Rizal tadi bilang, hari ini ada seorang hakim yang diduga diancam dengan dibakar rumahnya, kira-kira gitu ya. Oh, di balik kebakaran itu ada dugaan ya? Dugaan diancam. Ancaman. Berarti ada dugaan rumahnya pun dibakar. Ya, dugaannya seperti itu, kan begitu dugaannya. Menyikapi hal itu, Bang, bagaimana pandangan LBH atau pandangan Irfan? Pertama kita harus menyampaikan turut bela sungkawa lah, turut berduka lah atas kebakaran rumah Pak Kamazaro. Ya, kita prihatin lah ya. Prihatin, kan begitu. Tetapi bukan itu momen penting yang perlu kita garis bawahi terus menerus ya. Tentang prihatin cukup. Iya, benar. Tetapi ini ada hal yang besar, Bang. Kenapa tadi bahasa Bang, jurnalis aja pernah ancaman dan bahkan dibakar rumahnya, dibakar. Itu LBH yang nangani. LBH Medan sampai sekarang terus berjuang. Oke, Bang. Tapi khusus untuk hakim hari ini yang rumahnya diduga atau kebakar yang pasti sudah terbakar. Sudah terbakar. Pada saat kejadian kelam 4 November yang lalu, itu betul-betul menjadi sorotan publik seluruh Indonesia ya. Khususnya bukan Indonesia, dunia internasional juga. Karena hakim sebagai aparat penegak hukum yang terakhir yang memegang tonggak penuh untuk penegakan hukum, menentukan keadilan gitu, menentukan nasib orang, tapi harus ada dugaan ancaman serius. Itu yang kalau kita di persidangan yang kita lihat yang mulia. Benar, sebutannya. Ya, sebutan yang mulia. Dan dalam konotasi umum masyarakat kita bilang,
wakil Tuhan di dunia Iya. untuk urusan hukum. Itu pun dikerjain, Benar, Bang. diduga dikerjain. Benar. Apa yang harus kita buat? Oke. Ya, kalau memang hakim itu sebagai diksinya sebutannya wakil Tuhan, walau itu terlalu berat kan gitu Ya, kan. bagi mereka Bagi pasti itu berat ya. berat sekali kan gitu. Terus saya sedikit Bang, fakta yang telah terjadi misalnya 4 November itu yang bisa kita tekankan ini bukan kebakaran biasa, tetapi ini ancaman serius ya kepada para penegak hukum, Bang. Bahkan terhadap hukum sendiri ya. Terhadap hukum itu sendiri dan berimplikasi dengan penegakan hukum yang akan dilaksanakannya. Oh pasti ya. Pastinya begitu. Beriringan dia. Terus kalau pertanyaannya ini sudah terjadi kan begitu kan? Apa yang harus dilakukan gitu? Pertama dari sisi hukum LBH Medan menekankan karena ini sudah masuk ke proses hukum, masyarakat harus tahu Hakim Kamozaro itu sudah resmi sudah membuat laporan polisi Oke. di Polsek Sunggal. Oke. Dan hari ini Oke. 8 hari sudah berjalan, belum ada hasil yang disampaikan Polsek Sunggal berbarengan dengan Kapolres Tabes atau Polres Tabes dan Polda Sumut Krimum tentang apa penyebab kebakaran itu. Ini kan jadi tanda tanya dan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi. Biasanya kalau kebakaran yang kita lihat di pemberitaan biasanya kan diduga korsleting, diduga ini, diduga cepat biasanya itu keluar kan. Biasanya juga kawan-kawan jurnalis mengejarnya sampai lebih keras. Tapi memang faktanya sampai sekarang kita belum lihat di dalam pemberitaan di media massa Hari ini belum. kelanjutan dari kebakaran rumah yang mulia Hakim Warubu. Benar. Yang pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan? Pertama yang harus dilakukan adalah memberikan kepastian hukum dulu atas kasus ini ya. Ini dulu pertama. Apa statusnya gimana? Apa statusnya ini? Apakah ini benar-benar kebakaran yang disebabkan hal lain lah, misalnya korsleting lah, overflame lah bahasanya, atau bahasa lainnya ada kelalaian lah kira-kira gitu. Atau ini memang dugaan ya dibakar kira-kira begitu. Karena apa? Karena kita harus ketahui Hakim Kamozaro ini sedang viral-viralnya di Indonesia karena sedang menangani satu kasus yang sangat besar di Sumatera Utara berkaitan dengan korupsi proyek jalan Sumatera. Bahkan melibatkan orang besar yang mau dipanggil untuk ke persidangan. Yang nggak dipanggil-panggil. Iya. Saya mau nambahin Bang, kenapa ini dianggap ancaman serius? Banyak. Kalau berdasarkan data KY, surveinya KY atau penelitian KY, 59% hakim itu pernah menerima ancaman. Baik psikis, misalnya gitu kan. Lebih dari separuh. Iya, 59%. Kan begitu. Tapi kembali lagi ke Hakim Kamozaro, hakim ketua yang menurut kita di kasus ini cukup keren gitu kan. Dan kita dukung ya. Kita dukung dalam kasus ini. Dia sangat tegas dalam proses persidangan. Banyak hal-hal yang disampaikan. Bahkan statementnya itu adalah di KPK itu dirilis oleh banyak media. Dalam proses persidangan itu dia minta jaksa KPK untuk menghadirkan pihak-pihak yang untuk didengar. Untuk didengar. Diduga perlu suaranya. Bahkan menyebutkan nama sekda dan meminta jaksa KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution gitu kan. Ya, itu tidak berselang lama dari kejadian itu. Jadi masyarakat timbulnya kasus ini, masyarakat menjadi berspekulasi, wajar gitu kan. Ketika dia tegas, ketika jadi sorotan, ketika dia meminta terdakwa itu bertobat, menjelaskan yang sebenarnya, jadi catatan. Dan ini harus kita kawal, Bang. Dan apa saja yang harus dilakukan? Memberikan kepastian hukum. Apa sebenarnya? Memberikan perlindungan kepada Pak Kamozaro. Dan begitu. Terus itu mengungkap kasusnya secara benar. Itu dalam pengalaman yang pernah berjalan, memang ada perlindungan bagi hakim itu yang bisa diberikan. Ya, seharusnya berdasarkan Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim itu dalam hal atau mau berangkat ataupun sedang proses persidangan seharusnya terlindungi. Tapi khususnya itu apakah dilindungi dengan aparat penunggu bersenjata kan gitu, itu belum ada. Atau apakah lindung pengawalan ketat, itu belum ada. Tapi kalau dalam lingkup dia bersidang,
Itu ada satpam, ada petugas, itu yang mengawal Kalau mereka. di ruang kerja dia udah, Iya. itu kita nggak usah itu. Benar. Tetapi sudah kejadian rumahnya terbakar Iya. dan sebagian hangus, ya ini kan muncul dugaan seperti yang tadi Iya. Irfan ceritakan bahwa udah ada ancaman, ada segala macam, apalagi sesudah persidangan yang berkait dengan orang-orang tertentu. Benar. Dan menyebutkan nama-nama orang tertentu, bahkan memaksa untuk mendatangkan orang-orang tertentu kepada jaksa, Iya. kan ada dugaan juga tekanan terhadap dia dan ancaman terhadap dia akan bertambah. Benar. Sejauh ini yang Irfan tengok, apa yang sudah dilakukan, diberikan kepada Pak Hakim kita, untuk dia bisa tetap berdiri di kakinya. Oke. Sejauh ini khusus ke Pak Hakim Kamozaro, ya, Waru, apa yang sedang ataupun disupport untuk dia tetap menjaga independensinya? Hari ini sudah ada support sistem dari KY yang melakukan KY udah turun ya? KY nasional bersama KY penghubung melakukan investigasi dan mengawal kasus ini. Karena menurut KY ini ada indikasi atau dugaan merendahkan kehormatan atau martabat hakim lah dalam kasus ini. Terus sudah ada atensi aparat penegak hukum kepolisian untuk mengatensi kasusnya Pak Kamozaro, Kamozaro ini, dan Mahkamah Agung juga bersuara speak up untuk bagaimana melindungi hakim, khususnya Kamozaro yang sedang bersidang. Mungkin ada pengawalan ketat nantinya atau memang pengawalan yang melekat lah, kira-kira gitu. Karena ini sangat viral, sangat mendapatkan atensi publik kasus yang hari ini berkaitan dengan proyek jalan yang menghabiskan anggaran sekitar 231 miliar untuk proyek jalan itu, kan gitu. Dan itu bisa jadi berkembang ke hal yang lain. Karena mengingat orang-orang yang ada disebutkan di dalam itu juga punya indikasi-indikasi secara nasional untuk masalah-masalah yang lain. Kan? Tapi itu kan bukan urusan yang kita bicarakan. Urusan kita bagaimana hakim ini betul-betul bisa dia menegakkan atau mengetokkan palunya seperti Dewi Keadilan itu, tanpa melihat dengan timbangan yang tetap. Ini masalah klasik nih, Bang. Ya. Masalah klasik. Ini jadi catatan di Indonesia. Bagaimana sih hakim itu benar-benar memberikan putusan yang adil ya? Karena dia tanda kutipnya wakil Tuhan. Dan bahkan dalam putusannya irah-irahnya namanya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Ini berat jadi hakim. Dan bagaimana, apa yang harus dilakukan? Pertama memang, jadi hakim harus menaati tentang bagaimana prinsip-prinsip perilaku hakim. Ada pedoman, kode etik, 10 pedoman kode etik perilaku hakim. Itu yang pertama. Berlaku adil, jujur, arif, bijaksana, profesional, itu yang harus dilakukan. Terus, apalagi, ya hari ini sudah barang tentu menjadi konsumsi publik. Hakim kan udah minta naik gaji. Itu untuk melindungi dia dari ancaman, dia harus juga mendapatkan hak yang memang setimpal dengan pekerjaannya. Ya, dibilang naik gaji itu memang bagiannya, tetapi yang mirisnya, tapi di dalam podcast ini harus sampaikan juga, mirisnya ada nih, memang peradilan kita sedang jadi catatan keras tentang banyaknya permasalahan hakim. 2024 saja ada sekitar 200-an hakim itu yang KY menerima laporan tentang pengaduan hakim. 197 tembusannya. Bahkan ada 33 hakim yang diusulkan dijatuhkan sanksi. Jadi memang hakim harus banyak koreksi. Hakim juga harus memperbaiki institusi ya, Mahkamah Agung memperbaiki diri, khususnya para hakim untuk tidak menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan, misalnya begitu. Dan khusus kasus Pak Kamozaro, kenapa LBH Medan mendukung? LBH Medan mendukung penuh Pak Kamozaro untuk independen, Pak Kamozaro untuk menjaga integritasnya, Pak Kamozaro harus dikawal dalam prosesnya, karena ini harus ada yang terungkap besar kasus ini, kira-kira begitu ya. Dan sikap Pak Kamozaro kita dukung. Apa kata beliau? Kalau saya contohkan begini, saya menyampaikan kepada pimpinan, kata Pak Kamozaro dengan nada tegasnya, kalau ini beresiko dengan pekerjaan saya atau ada permasalahan dengan saya tidak akan mundur, kata dia Kamozaro. Itu pernyataan seorang hakim seharusnya. Walaupun banyak permasalahan hari ini. Di kasus ini LBH mendukung. Dan aku sendiri melihat sih
dengan dia menyatakan itu, saya tidak akan mundur. Benar. Berarti memang ada tembok yang dihadapinya. Benar. Ya kan? Kalau ini logika awam yang bisa kurasakan. Iya. Tetapi memang satu hal yang seperti Irfan bilang tadi, hakim harus begini, harus begitu segala macam. Iya. Nah, sekarang kita lihat si Pak Waru, Iya. aku lebih senang manggil Margadia, Iya. Pak Waru itu sudah berusaha untuk berdiri sebagai seorang hakim. Dalam kasus ini. Hakim ya. Benar. Bukan hakim yang dalam arti sebetulnya wakil Tuhan yang untuk mencoba lebih adil segala macam. Tetapi faktanya dia berbenturan mungkin masih ya. Dia mungkin berbenturan dengan sesuatu. Kita nggak tahu, belum bisa melihat karena belum ada yang bisa diungkapkan. Seperti Ivan bilang, sampai sekarang status apa kebakaran itu pun belum keluar. Iya. Jadi langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Baik, Bang. Untuk terkait langkah akan saya jawab. Oke. Tapi saya menarik, Bang, dengan kata-kata Abang tadi bilang, Pak Kamozaro sedang ada tembok yang mau dihadapinya. Iya. Jadi masyarakat, saya mau nyampaikan, masyarakat memberitahukan, hari ini atau beberapa hari sebelumnya, Pak Kamozaro bilang secara tegas, biar ini tidak menjadi spekulan-spekulan lah ya gitu ya. Oke. Dan kenapa LBH Medan secara tegas juga bilang ini ancaman serius penegak hukum. Oke. Bukan tanpa alasan. Pak Kamozaro bilang dia mendapatkan teror telepon Oh, dari orang tidak dikenal. sudah terjadi. Nah, ini ada indikasi-indikasi awalnya kira-kira gitu. Oke. Dalam proses ini, beberapa kali telepon diangkat, nggak dimatikan, kira-kira gitu kan. Hari ini Mahkamah Agung tuh rilis. Saya baru baca tuh tadi Mahkamah Agung rilis di websitenya dia, bilang Pak Kamozaro sempat mendapatkan telepon yang diduga mendapatkan telepon dengan ada ancaman. Oke. Nah, ini kan menjadi indikasi awal kenapa kasus ini kita bilang ancaman serius penegakan hukum. Oke. Maka apa yang harus dilakukan lagi-lagi adalah polisi dalam hal ini LBH Medan minta itu Dirkrimum, ya kan? Iya. Atau Kapolrestabes Medan, Kapolsek Sunggal segera umumkan apa hasil penyelidikannya. Apa perlu LBH Medan minta ke Kapolri kan nggak perlu sejauh itu kan? Kalau memang Dirkrimum ataupun Kapolrestabes tidak mampu, ya ambil alih aja Polda Sumut kan, diambil alih ke Kapolri gitu kan. Kenapa tidak kan? Kenapa tidak? Ya. Kalau ini nggak terungkap, Bang, ini tegas. Kalau ini nggak terungkap, mohon maaf kita sampaikan kepada kawan-kawan hakim-hakim di Mahkamah Agung ataupun di Mahkamah Konstitusi, ini akan dugaan kuatnya akan berulang. Wow. Ya, karena apa? Boleh lihat ke belakang. Bukan satu hakim Kamozaro ini aja. Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo pernah kena tusuk. Ya. Hakim yang mau bekerja di pengadilan agama tertentu mau bekerja ditusuk sangkur dan begitu. Hakim yang diduga dipukul pakai ikat pinggang. Hakim yang bahkan dapatkan contempt of court gitu kan, sampai diancam misalnya begitu. Terakhir ini Kamozaro ini momentum ya untuk bagaimana hakim ini memang dijaga dalam profesinya dan memberikan putusan yang adil kan begitu, dan tidak ada lagi hakim yang aneh-aneh begitu kan, karena banyak laporan tentang hakim dan banyak sanksi. Namanya manusia. Iya. Tapi ini momentum bagi Mahkamah Agung, pemerintah Indonesia kan begitu untuk betul-betul memperbaiki. Bahkan kalau kita mau berkaca dari negara luar kayak Amerika dan Jerman, itu ada federal ya, mengawal hakim federal untuk dia tetap independen dan memutus itu tanpa ada rasa keraguan. Ya. Seyogyanya, Bang. Kalau orang hukum harus ada dasarnya gitu kan. Seyogyanya konstitusi sudah menjamin hakim itu dalam pasal 24 itu dalam menjalankan kekuasaannya, hakim kan, kekuasaan kehakiman itu merdeka. Merdeka itu tidak ada intervensi, intimidasi dari manapun. Apakah rumpun eksekutif, rumpun yudikatif, bagian mereka sendiri, atau bahkan rumpun legislatif. Yudikatif. Benar. Yudikatif, eksekutif, legislatif. Tidak boleh ada intervensi. Tidak boleh ada yang intervensi. Bahkan presiden pun nggak boleh intervensi dia. Saking tingginya lah
kewenangan hakim Ya, dan namanya marwahnya juga besar. wakil Tuhan. Iya. Bukan wakil presiden dia. Benar, benar. Betul kan? Nah, itu menarik sebetulnya kan kalau kita bilang ke sana. Dan aku lebih setuju lagi dengan yang Irfan bilang tadi, hakim itu harus merdeka dan pemerintah juga sudah menyediakan lembaga-lembaga untuk mendampingi hakim bekerja sedemikian rupa. KY. Benar. Itu kan untuk menjamin si hakim untuk tidak melelo. Iya. Bahkan ketika dia dituding sesuatu, KY bisa membela dia kan. Nah, itu udah ada. Benar. Tetapi kenapa gitu? Ngomong sedikit Bang tentang KY. Iya, ini kita sampaikan kepada publik. Memang hari ini pengawasan hakim itu internal satu, namanya Bawas. Ya, Eksternal namanya KY. Kalau eksternal dianggap menyeluruh masyarakat, jurnalis itu pengawasnya. Tapi memang hakim hari ini Bang, banyak catatan. Sangat banyak catatan daripada perjuangan, kira-kira begitu ya. Maka harus perbaiki lagi, Bahkan kata Mahfud MD, jika ada kasus yang jaruk rikat, rasanya begitu ya, jaruk rikat yang diduga ada korupsi 920 miliar itu, kalau itu diungkap akan merobohkan Mahkamah Agung. Itu statement Mahfud MD, misalnya begitu. Itu indikasi Karena yang dilihat ada Pak indikasinya Mahfud. gitu. Maka untuk memperbaiki ini adalah kami juga mendorong KY hari ini Bang sifatnya pengawasan, menjaga kehormatan hakim. Ya. Tapi dia tidak diberikan untuk memberikan sanksi. Maka itu LBH juga meminta ke pemerintah atau legislatif untuk memberikan kewenangan yang besar kepada KY untuk bisa memeriksa, mengadili hakim misalnya, menjatuhkan putusan pada hakim. Tapi kayaknya juga kuat gitu. Jadi biar hakim nggak mencela-mencela lagi. Dan bisa membela kasus seperti yang dialami Pak Waru. Betul. Kan? Sehingga KY kuat untuk menyatakan kami harus buktikan segala sesuatu apa di belakang dia. Maka tugas KY kan menjaga kehormatan hakim. Iya, itu kan salah satunya itu. Dalam logikaku ya. Dalam kasus ini KY sudah turun. Kita lihat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah KY pusat dan KY penghubung gitu kan. KY penghubung misalnya Bang Murijal ketuanya itu turun untuk menginvestigasi dan menilai langsung. Mereka juga menduga adanya dugaan mencederai martabat hakim atau kehormatan martabat hakim lah dalam kasus Kamajaru. Tetapi kasus Kamajaru ini penting Bang, sangat serius karena ini berkaitan tentang hak asasi manusia, terkait orang mendapatkan keadilan, terkait orang mendapatkan putusan yang tidak berpihak, terkait menjaga nyawa orang lain, itu kan asasi manusia. LBH Medan kan bekerja atas nama asasi manusia. Bahkan hakim seyogyanya itu dilindungi oleh konstitusi, dijamin kan begitu. Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ICCPR, Declaration of Human Rights, Undang-Undang HAM 3999 itu menjamin hakim itu harus bekerja dengan baik, dengan bebas kan begitu, khususnya kekuasaan kehakiman ya. Dan tidak boleh diintervensi. Ini dampaknya ke masyarakat. Nah sekarang kan sini udah bergulir. Benar, kasus sudah bergulir. Ini permasalahan udah merebak luas pun kalau beritanya kita bilang. Bukan hanya Indonesia, karena kita sekarang udah terbuka di cyberspace di mana saja orang bisa mengetahui perkembangan apa yang terjadi dengan Pak Waru. Sedemikian rupa di Amerika orang bisa melihat, sedemikian rupa di Eropa orang bisa lihat. Kan itu gambaran bahwa hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kan malu kita kan. Iya, benar. Dan selain itu juga kalaulah permasalahan seperti yang Irfan bilang tadi, belum tegaknya status kebakaran ini apa, benar, ya kan? Ini akan berkembang dengan praduga yang sangat liar, liar sekali pun bisa. Jadi LBH melihat siapa harus kerja duluan, menjelaskan duluan. Polisi, bagaimana seharusnya? Baik, kasus sudah terjadi Bang, kan begitu. Berarti kalau kasus terjadi bukan berarti kita tidak optimis untuk menyelesaikan kasus itu dengan baik, Bang. Terus untuk siapa yang harus duluan bekerja, begitu kan? Kami mendukung penuh Pak Kamajaru dalam menangani kasus yang saat ini tanganinya. Pak Kamajaru nggak usah khawatir, kita akan mendukung dan berjalan sebagaimana mestinya, dan kami juga melihat tekad kuatnya tidak akan mundur. Kami yakin itu.
Terus biar itu porsinya Pak Kamazaro. Iya. Hari ini LBH Medan ada melihat langsung bahwasanya Pak Kamazaro sudah mau laporan. Polisi juga harus berjalan. Oke. Harapannya harusnya polisi lebih cepat mengumumkan apa penyebab kebakaran itu. Oke. Makanya biar nggak bahasa Abang tadi, wajar masyarakat berspekulasi, Iya. berasumsi. Ya, didiklah masyarakat. Iya, wajar secara hukum. Tapi jangan sampai liar lah kira-kira Iya. begitu. LBH juga menyampaikan karena ini bukan kebakaran biasa, ini ancaman serius, sangat serius. Ya. Kalau ini tidak diungkap tadi Bang, mohon maaf, berulang ini, Ya. berulang. Jangan sampai Iya, ya kan. kalau ini nggak diungkap, Ya. kan begitu. Tapi jangan sampai pula pengungkapannya. Kita jangan nggak mau, sering kita dengar kata-kata korsleting lah gitu kan. Sering kita bilang dengar kata-kata Yang arus pendek lah gitu-gitu. Ada lalai lah. dan itu Klasik itu bisa, Pak. Iya. Sangat bisa. Segala sesuatu itu bisa. Bisa, dugaannya bisa. Cuman kan harus dibuktikan secara saintifik. Benar. Nah, dan emang itu saintifik dan terbuka ya. Iya. Transparan setransparan mungkin. Karena maaf cakap, Iya. permasalahan kita di Indonesia kan transparansi, Iya. ya kan? Ketika kita perhatikan sebetulnya kenapa Pak Warus demikian, ini mungkin nilaiku pribadi ya, Iya. sedemikian berani dalam persidangan-persidangan dia selama menangani kasus ini, mengungkapkan banyak hal yang mungkin selama ini nggak terungkap. Iya. Dan dia berupaya untuk mengungkapkan lebih jelas. Benar. Ini kan satu langkah baik sebetulnya dari yang kita bicarakan gimana seharusnya hakim, gimana seharusnya KAI dan segala macam. Dia udah berusaha berdiri sebagai hakim. Benar, Bang. Benar. Ya kan? Seperti kalau yang kuikuti dalam persidangan ya, Iya. situ terungkap bahwa ada kebiasaan sukses fee atau apa namanya, dan itu kan udah indikasi perbuatan koruptif. Dinyatakan dalam persidangan. Iya. Tetapi itu kalau aku bilang pernyataan atau ungkapan yang digali sama Pak Warus sehingga hal itu bisa keluar kan Benar. hebat. Kalau aku bilang hebat. Dan banyak kata-kata dan fakta dalam persidangan itu yang sebetulnya mendidik masyarakat. Dan masyarakat tahu bahwa begini loh ternyata dalam proyek-proyek pemerintah. Iya. Ya kan? Mungkin juga ini kaitannya dengan itu kah? Ya, kalau orang hukum dia menduga karena dia ditanamkan prejudice di kepalanya. Sangat menarik pertanyaan Abang tadi. Mungkinkah dikaitkan dengan problem yang saat ini sedang diproses atau ada indikasi tentang permasalahan yang ini kira-kira gitu ya? Ya, publik sudah tahu kenapa Pak Kamazaro itu memerintah atau meminta jaksa menghadirkan Sekda dan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, kan begitu. Karena ada apa? Kamazaro mempertanyakan dan merasa terpanggil dia melihat ini ada proyek 231 miliar, ternyata di dalamnya diduga ada penggeseran anggaran. Dan 6 kali ya? Itu penggeseran anggaran dan ini harus ada yang menjelaskan kenapa bisa terjadi. Kan begitu. Iya, betul. Tetapi yang anehnya masyarakat lihat hari ini Pak Kamazaro meminta jaksa KPK menghadirkan orang-orang tersebut, tetapi api lebih duluan datang pada orang yang dihadirkan. Itu luar biasa. Begitu. Nampak seakan-akan menghambat. Iya, dugaannya begitu. Orang yang akan dimintai hadir untuk di persidangan akan dipertanyakan gitu kan. Tetapi maafnya, hak api luar datang di rumahnya. Tapi ini kan harus diungkap. Harus diungkap. Jadi ini biar masyarakat cerdas, biar masyarakat juga, ya masyarakat Indonesia cerdas. Tapi ada yang harus memang disampaikan kepada publik. Biar juga, ini juga sebagai batu uji trustnya kepolisian. Polsek Sunggal, Polrestabes Medan, dan Polres Sumut. Apalagi polisi mau reformasi nih kan? Iya, kalau ini nggak diungkap, 8 hari udah nih. Pasca 4 November. Kalau kita balik ke hal yang normal ya. Biasanya pengungkapan itu makan waktu berapa lama? Ya, sepanjang dalam hukum ya. Sepanjang ilmu yang saya pelajari, kalau itu belum berubah aturannya, penyelidikan itu paling lama 30 hari. 30 hari. Iya, penyelidikan itu. Tapi kalau ini atensi, iya kan?
polisi Indonesia itu jago-jago, Bang. Oh iya. Pada prinsipnya jago, dilatih, kira gitu. Cuman yang bikin menyimpang adalah habitnya, kulturnya, kira-kira gitu. Oke. Apa yang nggak bisa diungkap di Indonesia ini? Gitu kan. Waktu 1 minggu itu sebenarnya sudah bisa. Menurut hemat kita ya. Karena di Amerika saja. Menurut hemat yang Iya. wajar ya. Ya, standar asasi manusia ya. Oke. Bukan Amerika. Standar asasi manusia. Untuk mengungkap satu kasus pembunuhan, itu waktunya cuma 3 kali 24 jam. Untuk pembunuhan. Ini apalagi kebakaran. Kan gitu ya. Oke. Mereka punya lapor, Inavis, baru ahli, kan begitu. Asal jangan nanti hasilnya kan begitu, yang tidak diharapkan lah kira-kira. Itu bisa diikuti terbuka oleh publik. Nggak terbuka, karena mereka yang menjalankan sendiri. Oke. Tapi apa yang bisa itu menjaga? Ini juga kami juga kepada LBH Medan menyampaikan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus tetap mengawal ini, memberikan atensi kepada polisi dan meminta kepada kepolisian yang tadi saya sebut tadi, Polda, Polres dan Polsek Sunggal untuk melakukan ini profesional, prosedural, kan begitu. Tidak ada intervensi dan jangan ada aneh-aneh. Begitu. Nanti itu bisa akan terungkap. Intervensi ini menarik pernyataan ini. Iya. Intervensi ini dari mana kira-kira? Wah, di negara ini banyak aja intervensi, Bang. Dari kekuasaan kah? Oh, Gitu kan? ada kemungkinan itu. Dugaan itu ada. Dugaan itu ada ya. Jadi kalau aku lebih melihat kondisinya sekarang, fakta ini ada. Ada satu fakta lagi yang menarik ini, bahwa polisi sedang berusaha untuk mereform menjadi kepolisian yang jauh lebih baik. Ini adalah momentum. Bagaimana menurut Irfan? Iya, benar. Ini momentum untuk kepolisian, untuk perbaikan penegakan hukum, Bang. Kayak mana? Kalau ditanya bagaimana, maka polisi harus menjalankan tugasnya sebagaimana amanat undang-undang. Dan ini memulihkan kepolisian lagi yang hari ini sedang tidak baik-baik juga. Ya, tidak baik-baik. Udah dibuat 10 tim percepatan reformasi. Kan berarti ada masalah. Kalau ini terungkap dan polisi berani menyampaikan ini memang dugaan tindak pidananya ada, ini barang tentu akan menjadi catatan publik. Berarti serius nih polisi. Kira-kira gitu kan. Jadi, Pan, kalau kita lihat kondisi yang kita bicarakan tadi, kan kompleks. Kompleks sekali. Sangat kompleks. Ya, bukan hanya melibatkan hakim, polisi, dan segala macam, bahkan sampai masyarakat banyak. Bagaimana Irwan melihat ini? Dan berikan kepada kami statement terakhir, Irwan. Baik. Terima kasih, Bang. Terkait dengan kompleksitas masalah ini, pandangan LBH Medan khususnya, kan begitu, bahwasanya kasus ini harus diungkap dengan benar, transparan, profesional, kan begitu, Bang. Dan kami LBH Medan mengajak masyarakat untuk mengawal Hakim Khamozaro agar dia tetap tegak lurus, independen dan menjaga integritasnya dalam proses proyek dugaan korupsi proyek Jalan Sumatera Utara, kan begitu. Selanjutnya adalah sebagai bagian dari support dukungan LBH Medan sebagai lembaga yang kontra penegakan hukum asasi manusia, kami menyampaikan kepada Hakim Pak Khamozaro, kita mendukung penuh sikapnya yang tidak mundur melawan korupsi dalam kasus ini, dan kami menyampaikan juga kepada Pak Khamozaro untuk tidak takut dengan apapun, ancaman apapun. Statement Pak Khamozaro itu yang menyatakan tidak mundur itu bagian penting dalam penegakan hukum. Dan Pak Khamozaro, LBH Medan, khususnya saya Irfan, memberikan support, apakah itu kami harus bersuara, menyuarakan tentang keadilan, menyuarakan tentang Pak Khamozaro untuk dikawal, dan ini juga momentum ya, Bang. Momentum Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan aparat penegak hukum, bahwasanya ini bukan hanya tentang keprihatinan, duka atau mengawal kasus Pak Khamozaro, tapi ini juga bentuk kritik ya. Juga bentuk evaluasi kepada Mahkamah Agung. Ternyata masih banyak hakim yang mendapatkan teror. Hakim yang dianggap benar saja mendapat teror, apalagi hakim yang tidak benar. Terakhir, saya mau menyampaikan ke Pak Khamozaro dan hakim-hakim yang ada di Sumatera Utara khususnya di Indonesia. Kami LBH Medan, saya pribadi menyampaikan, Pak Khamozaro, pelaku-pelaku kejahatan optimis melakukan kejahatannya. Mengapa Pak Khamozaro, orang-orang yang baik yang memperjuangkan hukum di negara ini tidak optimis? Harus optimis dan lawan ketidakadilan dan lawan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu hashtag? Boleh? Silakan. Hashtag
Jangan mundur Pak Kamazaru. Jangan. Kami bersama Pak Kamazaru. Siap. Oke, jadi kami sudah bicarakan di sini sedikit banyak tentang apa di balik Pak Hakim Warubu. Kalau kita tetap berharap Pak Hakim Warubu tetap harus berani, tetap harus berdiri dengan arah yang betul dan tetap jadi hakim. Benar. Hakim bukan tanda kutip, tapi hakim betulan. Kalau bisa disamakan, tetaplah jadi wakil Tuhan yang bisa memberikan keadilan dan transparansi, keadilan yang baik dan benar bagi masyarakat. Minimal di Sumatera Utara ya. Iya. Dan alhamdulillah kalau bisa sampai ke seluruh Indonesia. Menjadi contoh ya. Jadi contoh. Dan juga aku berharap Irfan juga jadi contoh untuk tetap membela. Siap, Bang. Insya Allah. Bahwa ada hal yang harus diluruskan dan dibuat kebenarannya. Karena banyak hasil penelitian itu banyak yang baik, termasuk hasil penelitian untuk kebakaran. Hasilnya baik, tapi belum tentu benar. Nah, masyarakat sekarang ingin segala sesuatu itu baik dan benar. Sampai jumpa di Ngorbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.